云外天了吗？在天界讨伐暗魂，还是一同去死！唐三藏，如此靓丽。Setelah menyelesaikan pertarungan dengan Raja Surga Utara, Wukong membalikkan badan dan berteriak kepada Kaisar Sitian. Namun sang musuh Raja Surga Utara yang dikira tak sanggup bertarung lagi berhasil bangkit kembali dengan aura kegelapan. Kali ini dalam kesempatan keduanya, Raja Surga Utara mengakui kalau kekuatan Wukong lebih hebat daripada yang bisa dia bayangkan. Memperhatikan hal sepenting ini, Raja Surga Utara berkata kalau dia akan menunjukkan kekuatan puncak Dewa Surgawi yang sebenarnya. Segel pemecah iblis membuat Wukong terjebak di dalam sebuah domain berwarna ungu. Reinkarnasi dari sang Raja Kera itu mengayunkan toya emas untuk menghancurkan dinding penghalang. Tapi semua usaha yang dia lakukan berakhir dengan kegagalan. Ternyata, selain menghentikan gerakan lawan, segel pemecah iblis menahan kekuatan Wukong hingga tidak bisa menggunakan berbagai jurus dengan leluasa. Wukong akhirnya juga mengakui kalau kekuatan Raja Surga Utara memang sangat kuat. Tapi bukan Wukong kalau tidak membalikkan pernyataan tadi dengan pujian sepihak. Dia sangat yakin kalau gerakannya masih sangat cepat untuk menghindari serangan Raja Surga Utara tersebut. Sebelum Wukong sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba muncul sebuah mata yang menyerangnya di setiap titik buta. Kejadian ini berulang terus-menerus tanpa henti. Wukong yang tidak bisa menebak dari arah mana mata-mata tadi muncul mulai kesal. Tapi dia juga tidak sempat membalas karena ketika Raja Surga Utara berteriak memanggilnya, tiba-tiba sosok itu muncul lagi di titik buta Wukong dan menghantamnya dengan keras. Wukong diserang dengan telak hingga terlempar keluar dari segel pemecah iblis. Paling tidak hal ini bisa membuatnya lepas dari dinding penghalang yang sangat menyebalkan itu. Namun setiap bangunan yang Wukong tabrak dengan tubuhnya sendiri akan meninggalkan beberapa rasa yang sakit. Oh iya, selain pertarungan antara Wukong dan Raja Surga Utara, situasi di sekitar Istana Langit juga sama sekali belum membaik. Perang berkecamuk di mana-mana tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Asap-asap mengepul tinggi ke udara. Di satu sisi kita bisa melihat ada Raja Surga Barat sang penabuh gendang guntur sedang berhadapan dengan Ausing. Serangan gendang andalannya itu sama sekali tidak berpengaruh di hadapan utusan kegelapan dengan kumis merah itu. Selanjutnya di sisi lain terlihat kalau sang Raja Surga Timur yang sedang terluka dipaksa bertarung melawan Kuang Xing. Dua penjaga gerbang surga sedang dipukul mundur sementara dua penjaga yang lainnya terlihat sudah bersekongkol dengan jiwa kegelapan. Kita juga bisa melihat kalau utusan kegelapan yang lainnya bersenang-senang membajiri Istana Langit dengan darah musuhnya. Pemandangan ini dilihat Wukong dengan seksama. Orang-orang berjuang untuk mempertahankan banyak hal. Peperangan terus berlanjut meski sudah ratusan atau ribuan nyawa yang melayang di Istana Langit ini. Namun ketika Wukong sedang seru-serunya termenung, Raja Surga Utara muncul lagi sambil mengambil momentum untuk menghajarnya. Kondisi Wukong bisa dikatakan cukup buruk sebab toya emas yang selalu berada di genggaman tangannya sudah terlempar menjauh. Bahkan Raja Surga Utara meraih dan mencekik sosok reinkarnasi dari iblis legendaris itu. Dan guys semuanya, siap-siap karena ini akan menjadi akhir dari riwayat Wukong sang Raja Kera. Oh alah, nggak jadi guys. Kematian Wukong part kedua kita tunda dulu karena tiba-tiba sebuah panah dengan selubung cahaya emas melesat dengan cepat dari langit. Dan belum cukup sampai di situ saja, setiap jiwa kegelapan yang terbang juga diburu tanpa tersisa. Bahkan salah satu panah emas hampir mengenai kepala Kaisar Sitian yang berdiri tanpa pengawalan ketat. Selain serbuan panah yang tak henti-henti bagaikan hujan, muncul pula sebuah pemandangan luar biasa di langit yang mengejutkan semua orang.
Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang diberkahi kekuatan untuk memanggil jalur agung emas, dan hanya sedikit pula yang sanggup memancarkan cahaya sehebat ini dari begitu banyak dewa-dewa di istana langit. Mungkin ada banyak kandidat yang bisa dipilih, tapi mereka semua sudah tewas di medan perang ratusan tahun lalu. Hanya ada satu orang yang jelas bisa membuktikan kalau kekuasaan langit masih belum runtuh. Inilah dia sang jenderal Dewa Mata Tiga San Yan, orang yang paling berpengaruh dalam pengaturan kekuatan militer di Istana Langit. Dia beralasan sudah berkeliling Istana Langit sebelum sampai di lokasi pertempuran, meski sebenarnya dia dituduh sebagai pengkhianat oleh kaisarnya sendiri. Wukong memberikan senyumannya kepada Jenderal Dewa San Yan. Pemandangan seperti ini jelas membuat Kaisar Sitian kesal, tapi terjadi hal yang sama pula dengan Raja Surga Selatan di sebelahnya. 不是被放逐到云外天了吗？在天界讨伐暗魂还是第一。 Wah, udah jelas-jelas sekongkolan ini mah. Lanjut ke situasi perang, ini adalah kali pertamanya Sang Jenderal Dewa bisa turun tangan langsung untuk memburu jiwa-jiwa kegelapan di alam surga. BTW, selain kemunculan Sang Jenderal Dewa Mata Tiga San Yan, masih ada juga para dewa dan pelayan yang sebelumnya dikurung di penjara Pulau Terapung. Keanehan operasi pembersihan yang dilakukan oleh Kaisar Sitian sudah diendus oleh Sasin Guanyin dengan cepat. Dia merencanakan sebuah strategi agar jiwa kegelapan tidak berhasil menguasai Istana Langit. 天地，信任有时候是很难解释的一种东西。 Sasin menjelaskan sedikit kepada Kaisar Sitian bahwa hal yang dia lakukan kali ini masih berhubungan dengan kepercayaan. Sasin hanya akan setia kepada sosok pemimpin surga yang mengerti akan setiap rakyat yang dipimpin, bukan sosok individu Sitian yang sudah membuat berbagai kekacauan tak masuk akal. Salah satu bukti yang menjadikan Sasin percaya dengan Buddha dan Wukong adalah kalau Dewa San Yan tidak akan pernah terjerumus ke dalam kegelapan. Bagaimana mungkin salah satu makhluk paling setia di Istana Langit dituduh sebagai seorang pengkhianat? Terbongkarnya rencana besar ini membuat Kaisar merasa kesal, tapi dia berusaha meyakinkan diri kalau tidak ada gunanya apabila semua orang itu kembali. Dia masih sangat yakin kalau kekuatan jiwa kegelapan masih akan membimbingnya menuju jalan kemenangan. 继续进攻！ Pasukan baru yang dibawa Jenderal San Yan maju menerobos pertahanan musuh. Dia bahkan memutuskan untuk maju paling depan menunggangi kuda perangnya. Setiap musuh yang berani menghadang hentakan kaki kuda perang sang jenderal dewa pasti akan mati. Dan di tengah jalan Dewa San Yan sempat melakukan kontak mata dengan Wukong. Keduanya saling tersenyum dan langsung bergerak menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Cielah, ada apakah ini? Nah, lanjut ke peperangan yang ditunggu-tunggu. Kali ini lawan pertama yang akan Jenderal Dewa San Yan hadapi adalah salah satu utusan jiwa kegelapan, Yunzong. Kekuatan Yunzong sebagai utusan jiwa kegelapan masih kurang apabila dibandingkan dengan sang Jenderal Dewa San Yan. BTW, selama ini ada 12 Jenderal Dewa di alam surga, namun ke-11 pendahulunya sudah tewas dalam medan peperangan seperti yang diceritakan tadi. Jenderal Dewa San Yan memiliki kekuatan di atas rata-rata dengan keberanian penuh yang tak tertandingi. Siapa yang menyangka kalau sosok yang dihadapi kali ini memiliki masa lalu yang sangat dekat dengan dirinya. 可以成为唯一的天界神将。 Pernyataan Yunzong kalau dia akan menjadi jenderal dewa terkuat di alam surga membuka ingatan lama di dalam kepala Dewa San Yan. Seorang dewa dengan rambut putih dan tekad sebesar Yunzong pernah dia temui dulu. Siapa lagi kalau bukan sang jenderal dewa ke-11 Yuanzong. 三爷，你来了，我不行了。 Mereka berdua selalu bersaing untuk menunjukkan siapa yang memiliki kekuatan terbaik, tapi Yunzong selalu tertinggal jauh dari San Yan. Hingga suatu saat terjadi peperangan besar yang membuat Yunzong terluka parah. San Yan yang kekuatannya lebih besar tentu bisa menghindari resiko kematian seperti ini. Kala itu pula tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Yunzong hingga akhir hayat. Tapi tidak ada yang bisa menduga kalau sosok yang selama ini hidup di balik bayang-bayang San Yan sudah bangkit menjadi bagian dari jiwa kegelapan. Meski sudah menjadi seorang jenderal dewa yang sangat hebat, ternyata San Yan juga bisa lengah ketika mendengar berita yang mengejutkan dari teman lamanya. Akibat dari celah yang dia ciptakan sendiri, Yunzong berhasil menyerang dirinya hingga babak belur. Apakah ini akan menjadi akhir yang sebenarnya dari sang jenderal Dewa Mata Tiga?
Tapi sebelum itu kita berpindah menuju tanah retakan bumi di jalur iblis. Tentunya untuk melihat pertarungan antara rombongan Tan Sanzang dan kakek Niza yang terputus beberapa minggu lalu. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat kalau kakek Niza dengan tega memotong salah satu tangan Ausyu. Kini sang putra naga laut timur itu sedang terbaring di tanah sambil meratapi nasibnya. Perasaan Ausyu untuk bangkit kembali menjadi semakin kecil setelah kakek Niza terus-terusan berkata kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Meski begitu, Tan Sanzang tetap berusaha untuk menyusul dan memberikan perhatian kepada kuda putih yang pernah dia tunggangi dulu. Ausyu memang kurang ajar. Bahkan masa lalu Tan Sanzang yang suram diakibatkan oleh tindakan tak bermoral dari keturunan naga yang satu ini. Orang-orang di keluarganya juga memilih untuk membencinya. Tapi ketika kali ini Ausyu berusaha meminta pertolongan Tan Sanzang untuk menyelamatkannya, sang biksu itu memutuskan untuk melakukan segala hal yang terbaik demi Ausyu seorang. Tan Sanzang langsung memerintahkan Wujing dan Cut Pakai untuk menahan serangan kakek Niza selama beberapa saat. Kesempatan waktu yang sangat sempit itu akan dimanfaatkan Tan Sanzang untuk menyelamatkan Ausyu. Cut Pakai marah dan berusaha menyerang dengan brutal. Kakek Niza mengakui kalau kekuatan Cut Pakai sebagai seekor babi sangatlah ganas. Kulitnya juga sangat tebal dan sulit sekali untuk ditembus. Setelah dua muridnya berhasil dikalahkan, kini giliran Tan Sanzang untuk berhadapan langsung dengan sang leluhur naga kuno. Sejauh yang kakek Niza ketahui, para manusia selalu menyembah keturunan naga yang memiliki kekuatan-kuatan tanpa ada perlawanan. Tapi manusia yang dia maksud tentu berbeda dengan Tan Sanzang. Perlu lebih dari sekedar kekuatan untuk meraih kepercayaan dari biksu suci yang satu ini. Serangan petir dari kakek Niza kayaknya nggak sengaja ikut ngehangusin sisik-sisik naga Ausyu. Apes banget, udah tangannya hilang masih kena bakar juga ya. BTW Tan Sanzang memiliki sebuah jurus ampuh untuk mengalahkan iblis-iblis, yaitu Sutra Hati Tau. Tapi jurus ini ternyata tidak ada apa-apanya bila digunakan untuk menahan seorang leluhur naga kuno. Kakek Niza adalah sosok paling tinggi dari semua ciptaan yang ada di dunia. Atau begitulah tentang segala hal yang sedang diucapkannya saat ini. Kakek Niza bahkan tidak peduli sama sekali soal dewa surga atau asura yang sangat ditakuti. Baginya semua makhluk yang disebut tadi hanya sebanding dengan lalat kecil. Dengan berbagai perbandingan yang begitu tinggi bagi bumi menantang langit, apa mungkin bagi rombongan Tan Sanzang untuk berhadapan dengan kakek Niza? Ternyata Cut Pakai masih belum dikalahkan sama sekali. Tubuh besarnya mampu memecahkan penjara es yang diciptakan kakek Niza meski memakan waktu yang tidak sebentar. Cut Pakai juga bersumpah kalau dia akan bertarung dengan Tan Sanzang hingga ke titik darah penghabisan. Begitu pula dengan Wujing yang ternyata masih memiliki sisa-sisa kekuatannya. Pemandangan ini membuat Xiao Yu sebagai kitab suci incaran seluruh dunia menjadi gelisah. Apalagi dia memang mendapatkan mimpi kalau rombongan Tan Sanzang akan musnah apabila bertemu dengan sang leluhur naga. Selain Xiao Yu yang tidak bisa bertarung, juga ada Ausyu yang sekali lagi tergeletak setelah terkena sembaran serangan tak bertuan. Pelan-pelan kesadaran Tuan Putra Raja Naga Timur itu menipis hingga dia terbawa ke dalam alam mimpi yang palsu. Di sana Ausyu bertemu dengan teman terbaiknya Tian Yusus, sang putra Raja Naga Daratan. Ausyu ingin tahu apakah dirinya memang sudah mati atau masih hidup. Tapi Tuan So justru menjawab kalau Ausyu terlalu banyak menghilangkan kesempatan di dunia ini. Ausyu masih memiliki satu napas terakhir untuk menyelamatkan semua orang yang penting dalam kehidupannya. Putra Raja Naga Laut Timur itu bukanlah lemah. Dia hanya malas dan benci berusaha keras seperti orang-orang lain di sekitarnya. Bahkan kali ini wujud palsu dari Tian Yuso harus membantunya untuk bangkit. 因为我们是朋友。 Ausyu sudah tersadar dengan keadaan pertempuran yang ada di hadapan matanya. Hal pertama yang Ausyu lakukan adalah membebaskan Aoling dari wujud roh kecilnya. Kemudian balik menatap Tan Sanzang yang dihajar habis-habisan oleh kakek Niza. Setelah kakek Niza mencekik leher Tan Sanzang dengan erat, di sana pula kali pertama Ausyu mengamuk untuk menyelamatkannya. Dia yang selama ini sangat takut dan tidak berani menatap mata sang leluhur naga kuno, kini sudah berbalik mengangkat tinjunya demi menyelamatkan orang yang pernah dia sakiti.